Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Herlina Jasunka dari kelas manajemen 2C. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang ukuran perbandingan atau angka indeks tertimbang. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu angka indeks tertimbang. Angka indeks tertimbang merupakan angka indeks yang mempertimbangkan pemberian bobot berupa angka yang ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi secara subjektif. Kemudian, indeks tertimbang membebankan bobot yang berbeda pada setiap komponennya. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya, setiap barang dan jasa mempunyai tingkat utilitas atau manfaat dan kepentingan yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa metode yang terdapat pada ukuran perbandingan atau angka indeks tertimbang. Metode apa saja itu? Yang pertama ada metode Las-Peirez. Apa itu metode Las-Peirez? Metode Las-Peirez adalah angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbangnya adalah kuantitas tahun dasar atau Q0. Rumusnya sebagai berikut. IL sama dengan sigma PN dikali Q0 atau jumlah harga pada tahun ke N dikali kuantitas tahun dasar dibagi sigma P0 dikali Q0 atau jumlah harga pada tahun dasar dikali kuantitas dasar dikali 100%. Yang kedua adalah metode Pasce. Apa itu metode Pasce? Metode Pasce adalah angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbangnya adalah kuantitas tahun berjalan atau QN atau tahun ke N. Rumusnya sebagai berikut. IP sama dengan sigma PN atau jumlah harga pada tahun ke N dikali QN atau kuantitas tahun ke N dibagi sigma P0 atau jumlah harga pada tahun dasar dikali kuantitas tahun ke N dikali 100%. Yang ketiga ada metode Irving-Fisher atau metode Fisher. Apa itu metode Fisher? Metode Fisher adalah angka indeks yang diperhitungkan dengan mencari rata-rata ukur dari indeks Las-Peirez dan juga indeks Pasce. Rumusnya sebagai berikut. IF sama dengan akar dari IL dikali IP atau IF sama dengan akar dari indeks Las-Peirez dikali indeks Pasce. Yang keempat ada metode Marshall-Edgeworth. Apa itu metode Marshall-Edgeworth? Metode Marshall-Edgeworth adalah penjumlahan kuantitas tahun ke N atau QN dan juga kuantitas tahun dasar atau Q0 sebagai penimbangnya. Rumusnya sebagai berikut. IME sama dengan sigma PN atau jumlah harga pada tahun ke N dikali Q0 ditambah QN. Kuantitas tahun dasar ditambah kuantitas tahun ke N dibagi sigma P0 atau jumlah harga pada tahun dasar dikali Q0 ditambah QN atau kuantitas tahun dasar dikali kuantitas tahun ke N dikali 100%. Yang kelima adalah metode formula Weiss atau metode Weiss. Apa itu metode Weiss? Metode ini menggunakan akar dari hasil kali antara kuantitas tahun dasar atau Q0 dan kuantitas tahun yang akan ditentukan angka indeksnya atau QN sebagai penimbangnya. Rumusnya sebagai berikut. IW sama dengan sigma PN atau jumlah harga pada tahun ke N dikali akar Q0 dikali QN atau kuantitas dasar dikali kuantitas tahun ke N dibagi sigma P0 atau jumlah harga pada tahun dasar dikali akar Q0 dikali QN atau akar dari kuantitas dasar dikali kuantitas tahun ke N dikali 100%. Yang terakhir adalah metode Drobich. Apa itu metode Drobich?
Metode ini adalah akar dari hasil kali antara indeks Las-Peirez dan juga indeks Pasche. Rumusnya sebagai berikut. ID sama dengan IL dikali IP dibagi 2, atau ID sama dengan indeks Las-Peirez dikali indeks Pasche dibagi 2. Nah, mungkin itu adalah beberapa metode yang terdapat pada ukuran perbandingan angka indeks tertimbang. Selanjutnya di sini sudah ada contoh soal. Hitunglah indeks tertimbang untuk tahun 2011 dengan waktu dasar 2010 dengan menggunakan rumus Las-Peirez, Pasche, Irving-Fisher, Drossbich, dan Edgeworth dari data yang disajikan dalam tabel berikut. Baik, mari kita kerjakan sesuai dengan rumus dari metode yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini saya sudah membuat tabel untuk semua perhitungan atau untuk semua persamaan. Di sini sudah ada Q0 atau kuantitas pada tahun 2010, kemudian ada Qn atau kuantitas pada tahun 2011, kemudian ada Qn ditambah Q0, kemudian ada P0 atau harga pada tahun 2010, kemudian ada PN atau harga pada tahun 2011. Yang pertama, kita akan mencari metode Las-Peirez. Untuk metode Las-Peirez, untuk metode Las-Peirez ini rumusnya adalah sigma atau jumlah harga pada tahun ke N dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Di sini jumlah perkalian dari Pn dikali Q0 di sini Pn dikali Q0 yaitu 6.628.000. 6.628.000. Kemudian dibagi jumlah P0 dikali Q0 atau jumlah perkalian dari P0 dikali Q0 5.258.000 dibagi 5.258 dikali 100%. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya yaitu 126,06%. Ini hasil dari metode Las-Peirez. Nah, untuk metode Pasche ini rumusnya adalah IP sama dengan sigma PN atau jumlah harga pada tahun ke-N dikali Qn dibagi sigma P0 dikali Qn. Di sini sigma atau jumlah perkalian dari PN dikali PN 6.767.000. 6.767.000 dibagi sigma P0 atau jumlah perkalian dari P0 dikali Qn 5.364.500. 5.364.500 dikali 100%. Jumlahnya yaitu 126,16%. Nah, selanjutnya adalah metode Irving-Fisher. Rumusnya IF sama dengan akar dari indeks Las-Peirez dikali indeks Pasche. Kita buat akarnya dulu. Selanjutnya, akar dari hasil indeks Las-Peirez yaitu 120,06%, 126,06% dikali indeks Las-Peirez 126,16%.
126,16%, sama dengan 126,11%. 126,11%. Selanjutnya adalah metode draw speech. Di sini rumusnya adalah ID sama dengan IL atau indeks Las Perez dikali indeks Pasce dibagi 2. Di sini indeks Las Pereznya 126,06%, 126,06% dikali indeks Pasce-nya 126,16%. 126,16%. Kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 126,11%. Nah, selanjutnya adalah metode Edgeworth. Rumusnya adalah IME sama dengan sigma PN dalam kurung Q0 ditambah Qn dibagi sigma P0 dalam kurung Q0 ditambah Qn. Di sini persamaannya sudah ada, jumlahnya 13.395.000. Kita tulis di sini 13.395.000 dibagi P0 dalam kurung Q0 ditambah Qn, 10.622.500. Oh ya, ini dikali 100% dikali 100% sama dengan hasilnya adalah 126,10. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan dari contoh tadi. Ini jawabannya untuk metode Las Perez. Hasilnya 126,06%, kemudian dikurangi, ini hasilnya itu dikurangi 100% sama dengan 26,06%. Selanjutnya ini juga sama, dikurangi 100%, maka hasilnya adalah 26,16%. Selanjutnya untuk ini juga sama, dikurangi 100%, maka hasilnya 26,11%. Ini juga sama, dikurangi 100%, maka hasilnya adalah 26,11%. Selanjutnya juga sama, hasilnya 26,10%. Ini untuk hasilnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Mungkin sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.